channel. Jadi hari ini kita akan membahas fisika ya untuk ujian besok. Jadi ini ada jangka sorong sama mikrometer sekrup. Nah, jangka sorong itu ketelitiannya itu 0,01 cm. Nah, SU itu skala utama, terus SN itu skala minus. Ini kita bahas cepat aja ya guys. Habis itu kita langsung masuk ke soal. Ini soalnya ya. Jadi penyelesaiannya itu, cara membaca ini, kita itu harus lihat dulu SU-nya yang mana. Nah, jadi SU kalau di jangka sorong itu yang sebelum 0. Nah, ini kan ada garis sebelum 0 kan? Nah, jadi ini 11 kan bilangannya. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang. Udah. Pokoknya astagfirullah. Pokoknya itu tambahin satu. Pokoknya ini tuh nanti dia bakalan 11,2. Berarti SU-nya 11,2. Karena kenapa ke 11,2? Jadi kalian lihat dulu bilangan yang paling atas di sini ya. Paling dekat sama 0. Habis itu kan ada kan garis-garis sebelum 0. Nah, garisnya itu ditengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, begitu. Jadi ini ada 2 kan, berarti 11,2. SU-nya 11,2. Terus SN itu skala minus. Ternyata lagi SN. Nah, SN itu yang sejajar. Yang di atas sama di bawah itu sejajar dia. Kita tengok di sini. Nggak ada kan yang sejajar? Ini ada nih. Yang sejajar pokoknya. Sama dia, kayak gitu. Dah, ini kan bacanya BTW dari bawah kalau di SN ya. Berarti SU itu yang di atas, SN yang di bawah. Oke. Di situ, ini kita hitung dari bawah. Dari bawah itu nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nggak ada koma-komaan tuh yang SN. Jadi SN kita lihat dulu. Ini yang sejajar sama yang SU yang mana? Garis yang ketiga. Berarti SN-nya 3. Tapi SN ini harus dikalikan sama ketelitian pengungkurnya. Sama pengukur. Pengukurnya kan jangka sorong nih. Nah, ketelitiannya 0,01. Jadi 3 dikali 0,01. Jangan lupa cm. 3 dikali 0,01, 0,03 cm. Nah, cara mencari hasil pengukurannya itu HP-nya SU ditambah SN. Berarti SU-nya 11,2 ditambah 0,03. Berapa tuh? Atau berapa coba? Penjumlahan harus sejajar ini. Oke, coba 0,03 ditambah 11,2. 11,23. Oke. Hasil pengukurannya 11,23. Oke, good. Habis itu kita beralih lagi ke mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup itu kita cara membacanya gimana? Cara bacanya? Oh ya, pokoknya cara baca mikrometer sekrup ini kalian tengok angkanya sini kan. Nah, ini ada koma. Betul nggak sih? Harus betul sih. Jadi ini 0,1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Begitu. Bukan oke. Berarti ini SU, SN yang ini. Nah, SN itu udah pasti ya, udah tetap ya. Ini SN, ini SU. Berarti SU-nya itu 6,5 kan? Terus SN 30. Jangan lupa dikalikan sama ketelitian mikrometer sekrup 0,01 mm. Nah, kalau udah ini dikalikan 3 kan milimeter. Nah, ditanyakan hasil pengukuran nih. Hasil pengukuran itu sama aja. SU ditambahin SN. 6,5 ditambahin 0,3. Hasilnya 6,8. Nah, itu dia hasilnya guys. Nih, hasil pengukurannya ini. Habis itu kita lanjut ke vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, percepatan, dan lain-lain. Nah, kita tuh langsung masuk ya ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Karena kita ini ngebut say alias SKS, sistem kebut semalam. Pokoknya ini ada vektor searah nih. Jadi vektor pertama arahnya ke kanan, vektor kedua arahnya ke kanan juga. Terus katanya gambarlah F1 tambah F2 sama resultannya ditanyakan. Habis itu cara menambahkannya, jadi kita salin dulu F1 gini kan. Nah, habis itu F2 nya kan ini tandanya plus, berarti dia nggak berubah arahnya. Jadi ujung 2 dihubungkan ke ujung apa sih namanya? Nah, pangkalnya F2 ini pangkal, ini ujung. Nah, pangkalnya F2 dihubungkan ke ujungnya F1 nih. Ini kita hubungkan, ada pangkal lagi kan. Ini F2. Nah, ini guys, ini F1, ini F2. Kelihatan kan? Oh, betul tanah putih. Habis itu disuruh nyari resultan. Gimana resultan? Wait.
resultannya itu ya udah F1 tambah F2 aja. Nah, oke. Habis itu kita lanjut lagi vektor berlawanan arah. Jadi kita tuh disuruh gambarkan resultan. Berarti berlawanan arah tuh gitu kan? Dia tuh nanti bakal dirubah arahnya. Jadi kayak karena kan ini F2 kan arah ke kiri ya, nggak bisa dong. Gimana caranya? Tabrak. Jadi nanti F1 dikurangin F2 nanti. Nah, kalau vektor itu ada min di depannya, nanti dia arahnya berubah guys. Jadi dikasih min nih, jadi dia berubah arahnya ke sini. Gitu, baru bisa digabungkan sama F1 gitu. Baru. Nah, setelah itu kita lanjut ke metode segitiga. Terus disuruh gambarkan resultannya nih. Jadi sama kayak gini caranya. Kita harus gambar dulu F1-nya. Satu kesini kan. Terus F2. Cara gambarnya kan pangkal F2 tuh dihubungkan sama ujungnya F1. F2 tuh arahnya ke bawah. Nah, gini guys. Nah, terus kata gambarkan resultan. Resultan yang mana? Nah, karena ini metode segitiga, jadi dia tuh dari ujung si 2 itu dihubungkan ke pangkalnya F1 nih. Gini, gitu. Easy, easy. Terus ada metode poligon. Sebenarnya ini cuma bentuk-bentuknya aja ini. Sebenarnya sama mereka tuh. Tuh, katanya gambarkan resultan F1 tambah F2 di apaan nih? Ditambah F3 nih. Ada kesalahan. Tambahin F3 pokoknya. Oh, ini plus, Cok. Oh, ini F3. Astagfirullahaladzim. Oke. Kayak gini caranya. Sama aja sih sebenarnya. Jadi kita salin lagi F1. F1 ke sini. Nah, terus hubungkan apa namanya? Pangkal F2 ini ke ujungnya F1. Kan ini tandanya positif, jadi nggak ada yang berubah. Hubungkan aja. Nah, F3 juga positif juga kan? Nah, udah, gabungkan aja guys. Betul-betul teliti ya nengoknya. Habis itu kita disuruh nyari R. R itu resultan. Nah, berarti dari ujung si F3 dihubungkan ke pangkalnya F1 begini. Oke, namanya poligon, bentuknya poligon. Oke, kita masuk ke vektor jajar genjang. Oke, jadi di sini nih agak beda. Jadi ini kita tuh caranya kalau yang jajar genjang itu kita harus berbayangan. Nah, agak lebih rumit, tapi lebih seru yang analitik. Habis itu kita gambarkan dulu yang vektor A-nya ya. Ini katanya A tambah B. Nah, kita gambarkan agak bawah sedikit. Ini vektor A. Nah, vektor B, bedanya tuh di sini guys. Ini kalian nggak usah hiraukan lah. Kalian tengok aja lah arah vektornya kemana. Ke kanan atas kan. Tapi gambar vektor B-nya itu bukan pangkal ke ujung, bukan, tapi pangkal ke pangkal. Nah, ini. Nih, vektor B-nya nanti ini ada sudut theta. Tapi nggak usah dipedulikan lah. Bodo amat aja lah. Nah, nanti ini kan B kan. Nanti kita tuh harus gambar bayangan A, tapi di atas. Gambarlah dulu gitu kan. Nah, habis itu kita gambar lagi bayangan B. Maaf ya, gambarnya agak-agak. Ini jangan lupa ujungnya. Nah, tapi yang B ini sama. Di sini, dia di sini. Dia ujungnya harus sama di sini. Kak sini guys. Nah, kalian gambarlah bayangannya tuh, ha. Nah, digambarkan. Nah, jangan lupa ujungnya. Nanti kan ketemu di sini. Nah, gitu aja sih. Terus ini ada rumus yang perlu kalian hafal. Terus misalnya tuh kita masuk ke contoh soal ya. Kalau yang ini, wait, masing-masing 10 vektor A dan B masing-masing 10n. 10 dan 20n. Berarti vektor A nya soal ya. Vektor A nya 10n, vektor B nya 20n. Nanti kita nyari 4 vektor A. B nih, rumusnya nih. Kita masukin deh ke rumus. A-nya kan udah tahu kan, A-nya 10. Berarti kita buat dulu A tambah B sama dengan akar panjang ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya tadi ini 10. Sorry, agak nyungsep gitu ya. 10 kuadrat ditambahin B kuadrat 20. 20 kuadrat ditambahin 2 dikalikan sama A dikalikan sama B. A-nya 10, B 20. Bukan 10 dah. Dikali 20. Dikaliin cos theta. Cos 60. Aku lupa pula, Cok, cos 60 berapa? Bentar lah. Dikalikan cos 60. Mana cos 60 nih? Cos 60 itu setengah. Ya kan? Cos tuh sebenarnya theta nih sebenarnya sudutnya gitu loh. Ini 60. Sudutnya 60, berarti kita tuh harus cari cos 60. Gitu. Habis itu kita jawab lagi. Akarnya aja lah ya, nanti A tambah B di ujung. 10 kuadrat 100. Ditambahin 20 kuadrat 400. Ditambahin 2 dikali 10 20 dikali 20 400. Dikali 1/2. Ya kan? Begitu
Ini bukan saya coret nih. Ini tuh 200 kan? Nah, ini habis. Kalau tak paham juga tolong perbaiki matematikanya dulu ya. Karena ini sumbernya dari matematika. Terus 10 100 tambahin 400 tambahin sisanya kan 200 cuman, tambahin 200. Nah, ini tambah ini 500 tambah 200 akar 700. Akar 700 berapa? Ya, betul, 10 akar 7. Jadi kita dapat yang ini nih. Apa namanya? A tambah B itu 10 akar 7. Nah, kita masuk ke penjumlahan metode analitik. Analitik ini paling seru, paling wow gimana gitu. Pokoknya analitik ini kalian tuh yang pertama cara menyelesaikannya, yang pertama tuh uraikan. Jadi cara menguraikan itu kalian tarik dulu garis. BTW ini jangan lupa dikasih ini F1Y, ini F2Y BTW, F2Y, ini F1Y. Tergantung gaya apil. Oke, ditarik garis gitu. Oh jangan lupa F1X sama F2X nya, astagfirullahaladzim. F1 mana sih ya? Oh my god. F1X. Oke, kita tarik garis. Nanti dia bentuknya kayak kotak gitu guys. Ini F2X. Nanti tarik garis. Nah, ini udah diuraikan namanya guys. Berarti kita tuh udah boleh lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap itu kita tuh harus menentukan yang pertama F1X dulu. Kan nih belum ada nih kan. F1X ini kan belum diketahui nih. Belum ada nih. Jadi cara mencari F1X itu F1, oh iya aku lupa ngasih sudutnya, jadi patut kayak ada yang kurang gitu ya di soal ini. Ya Allah. Nah, oke. Nih sudah lengkap nih. Nah, kita tuh sekarang cara cari F1X itu F1 dikali sudut yang dekat sumbu X. Kalau sudutnya di sini, nanti ini pakai sin. Berarti kalau kata Bu Hernelis, cos itu tempat duduk. Dan nanti cos itu duduknya di mana? Di sumbu X atau sumbu Y. Kalau di sumbu X berarti kita masukkan nilai cos itu ke F1X gitu. Jadi kan ini 30 kan? F1 dikali cos theta. Nah, theta nya berapa? Theta 30. Berarti ini cos 30. Nih. Dah? Dapat kan? F1 nya sama dengan 10N. 10 dikali cos 30 berapa? Cos 30 berapa mana nih? Setengah akar 3. Dah, ini kan bisa dibagi nih. Nilai 5, jadinya 5 akar 3 guys. Kita dapat F1X nya. Tinggal kita cari F2X. Nih, F2X ini. Guys, maaf banget tadi itu ada kesalahan, aku salah naruh sudut, makanya kayak ada yang aneh gitu lah ya. Yaudah kita lanjut aja. Berarti ini F2X, F2 nya dikalikan ini sumbu X nya kan. Nah, ini nggak ada kan yang duduk di sumbu X, berarti kita pakai sin 60. Nah, sin 60 kali sin 60 setengah akar 3. Nah, ini bisa coret 7 kan. Dan ini nanti F2X hasilnya tuh 7 akar 3 guys. Nah, kita tuh harus mencari sigma Fx nya. Langkah kedua nih ya, sigma Fx sama dengan F1X dikurangin F2X. Oke? Pokoknya kita masukkan aja F1X nya 5 akar 3 dikurangin 7 akar 3. Jadinya minus 2 akar 3. Oke. Terus sigma Fy lagi ya kita cari. Nah, langkahnya tuh sebenarnya sama-sama aja. Habis itu ya udah masukin aja ke sini. Nah, ini udah kita kotakin dulu nih. Nah, nih mana nih? Kotakin dulu nih. Nah, itu kita cari F1Y. Sini aja. F1Y itu sama kayak F1 dikalikan apa nih, mana kita tengok nih yang sumbu X sumbu Y nya F1. Sumbu Y nya F1 kan ini kan ke bawah nih. Nih yang ini nih. Allah Akbar, kehilang kehapus. Ini kan F1Y. Berarti ini kan nggak ada sudutnya dulu kan. Berarti kita harus pakai sin. F1 dikali sin. Berapa nih sudutnya? Sin 30. F1 nya 10 kalikan sin 30 masih 30 setengah. Oke, dapat nih hasilnya 5. Oke, F1Y kesimpan dulu nih. Terus kita cari F2Y. F2Y itu sama kayak gini juga. F2 dikali, kita tengok F2Y nya. Ini kan ada sudut yang dulu kan dekat sini kan, berarti dia pakai cos. Cosnya berapa? Cos apa? Cos 60. Dikali cos 60. Nah, F2Y kan tadi kan 14 ya. Berarti 14 dikalikan cos 60. Mana cos 60? Oke, setengah, dikalikan setengah. Ini bisa coret, ini 7, oke? Berarti F2Y nya benar 7. Itu doang. Habis itu cara mencari sigma Fy nya. Ini langkah ketiga ya. Sigma Fy itu sama kayak F1Y dikurang F2Y. Nah, F1Y 5 dikurangin 7. Hasilnya min 2. Seperti itu, oke? Terus kita tuh yang terakhir tuh kita tuh nyari resultan. Oh
Oh iya guys, aku lupa. Ini kan F1-nya kan di sumbu apa ya? Di sumbu X sama Y tapi di sumbu Y tapi yang minus. Jadi yang minus tuh F1Y guys, bukan F2Y. Ya, ini sebenarnya tadi berubah tergantung di mana dia nih. Tergantung di mana nih sudutnya nih. Pokoknya ini nanti bakal jadi minus 5. Terus F2Y-nya kan positif nih. Positif. Nah, sedangkan F1Y-nya negatif. Nah, jadi tandanya tergantung itu ya. Ada kesalahan tadi, sorry. Nah, ini nanti plus 2 hasil gitu. Oke. Habis itu kita tuh yang terakhir tuh mencari resultan. Ini kita kotakin dulu. Oke. Kita kasih nama lah. F1X, sigma, FY, F2Y, F2X. Ini F1Y, F1X. Ini mana sigma X dan sigma FX dan sigma FX. Oke. Nah, kita sekarang cari resultan lagi ya. Resultan itu rumusnya nih, akar sigma fx kuadrat terus sama sigma fy kuadrat, dikuadratin ya mereka ya. Berarti sigma fx sigma fx sigma fx nya makanya kita masukin sigma fx mana ini 2 akar 3 dikuadratin ditambah sigma fy ini 2 dikuadratin. Ini 2 dikali 2 4 dikali 3 12. Kenapa dikali 3? Karena ini akar kalau udah ketemu pangkat 2 ya hilang akarnya, berarti 12. Terus ditambahin 2 pangkat 2 itu 4. Ini masih dalam akar ya, sorry. Habis itu kita dapatkan akarnya 16. Akar 16 berapa? Oke, akar 16 itu 4. Dah, dapat lagi kita resultannya 4. Ya, seperti itu ya. Analitik tuh seru-seru gimana gitu. Oke. Sekian channel Orin hari ini tentang pembahasan fisika. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.